Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarakat muslimin rahmatullah, alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim kita, kajian kita dengan melanjutkan kitab Minhajul Abidin, jalan para ahli ibadah ila jannatin na'im, menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita lanjutkan. Iklamu, ketahuilah, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, as'adakumullah, semoga Allah membahagiakan kalian semua, kata Imam Al-Ghazali, wa iyaya, dan juga kepadaku, bima ridhohi, dengan keridhoannya. Imam Ghazali di sini mengatakan, i'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bima ridhohi. Semoga Allah membahagiakan kalian dan juga membahagiakanku bimarudhihi, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir daripada ibadah kita adalah mardhillah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Ghazali ini mempunyai konsep lahir dan batin. Jadi tidak saja hanya apa yang dilihat, tapi juga apa yang dirasa. Dalam semua kajian-kajian kitab Imam Ghazali itu selalu yang dibicarakan zahir dan batin. Zahirnya sholatnya sudah benar secara fikih, masih dilihat secara batin. Apakah batinnya sudah benar? Misalnya dalam hal puasa, Imam Ghazali juga syarat-syaratnya lahir dan batin. Rukunnya ada rukun lahir dan rukun batin. Kenapa? Karena batin inilah sesungguhnya yang menunjukkan kualitas seseorang di dalam ibadahnya, terutama berkaitan dengan pahala kita. Baik, bimaqdatihi, moga-moga di sisa umur kita berjalan menuju mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yaitu juga mendapatkan ridho dari sesama manusia. Ini penting. Mendapat ridho Allah itu yang dituju. Tetapi perjalanan itu juga melalui mendapatkan ridho dari manusia, dari makhluk Allah. Kenapa? Sumber ibadah, sumber pahala itu adalah adanya hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah, dan juga sesama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menolong orang, kita berpahala. Kita menzalimi orang, berdosa. Yang mana yang ridho manusia dan ridho Allah adalah menolong. Kita mencaci orang adalah berdosa, dan orang yang kita caci pasti tidak ridho. Oleh karena itu, kita juga selain untuk mendapatkan ridho Allah, kita berupaya bagaimana juga mendapatkan ridho dari sesama
ketika kematian kita, dalam hadis itu dikatakan, jika orang menyaksikan, menyatakan kesaksiannya bahwa seseorang itu baik, maka dia ahli surga. Jika ada orang yang menyaksikan atau menyampaikan kesaksiannya bahwa seseorang itu buruk, maka dia ahli neraka. Inilah kenapa kita juga harus mencari ridho dari sesama makhluk Allah, wabil khusus yang lebih afdol, lebih utama menjadi tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, manil muflis, siapakah itu orang yang bangkrut? Terus para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, puasa, dan lainnya, tapi dia juga membawa dosa akibat dia menganiaya atau menzalimi orang lain. Sehingga pahala puasa kita, pahala sholat kita diberikan untuk membayar kezaliman kita, keburukan kita kepada sesama manusia. Sampai akhirnya habis pahala kita diberikan kepada orang tersebut, kok belum cukup, maka dosa orang itu akan diberikan kepada kita dan kita dilemparkan ke neraka. Inilah alasan kenapa kita juga wajib mencari ridho Allah, tapi juga mencari ridho sesama manusia. Ridho sesama manusia akan menimbulkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kemudian kasih dan sayang dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan lingkungan, hati-hati dengan teman, hati-hati dengan saudara. Jangan sampai lingkungan, teman, saudara kita justru menjadi kerikil ketika kita hendak masuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memperlakukan mereka dengan tidak baik. Ini tujuan daripada kenapa Imam Al-Ghazali ingin bahagia dengan cara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Innal ibadata, sesungguhnya ibadah itu fatratul ilmi, buahnya ilmu. Kata Imam Ghazali, ibadah itu buahnya ilmu. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dikatakan, keutamaan ilmu itu lebih baik min fadlil ibadati, daripada keutamaan ibadah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ibadah kita ini kualitasnya berbanding lurus dengan ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi satu orang sama-sama sholat berjamaah, yang lainnya juga berjamaah, tapi memiliki keutamaan, memiliki nilai yang berbeda berdasarkan ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu kita wajib mencari ilmu dari dunia sampai ke liang lahat. Dan itu fardu, hukumnya fardu. Nah, di sini kaitannya dengan ibadah kita, maka paling tidak kita berupaya
berilmu khususnya berkaitan dengan sholat. Karena itu penting sekali kita belajar fikih sholat. Kalau bisa yang dipelajari adalah ada kitab namanya Sholat ala Arba'ati Madhahibi. Ada buku sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sholat menurut 4 madhab. Itu bagus sekali. Kenapa? Di situ kalau kita bisa memahami sholat menurut 4 madhab, bukan saja akan menimbulkan kemantapan pada diri kita, tapi kita akan mendapatkan pribadi yang sangat toleran, akan mendapatkan pribadi yang bijaksana di dalam melihat perbedaan-perbedaan di masyarakat. Kenapa? Oh, ini menurut imam ini menurut imam ini menurut imam ini, dan seterusnya. Dan banyak sekali akan menumbuhkan kedewasaan kita. Paling tidak kita kuasai fikih sholat. Jadi ilmu inilah yang membedakan nilai sebuah ibadah. Bahkan begini, ada hadis yang mengatakan tidurnya orang alim, orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Tidurnya orang alim itu diawali dengan bismillah, dengan zikir, dengan doa. Kemudian sementara ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh, dia tidak sadar kadang-kadang ternyata sholatnya itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Contoh, mohon maaf lahir dan batin, sholat tiap hari sholat, tapi ketika sholat, ketika sujud, ketika ruku, ini loh, mohon maaf, pantatnya kelihatan Pak. Ini kan tidak sah sholatnya. Kenapa? Batas minimal aurat kita itu adalah antara pusar dan lutut, dari pusar sampai lutut sampai ke belakangnya. Sementara mohon maaf, pantat kita itu di bawah pusar. Nah ini kan sholatnya rajin, tapi sholatnya orang yang jahil, yang tidak paham ilmu tentang sholat. Akibatnya apa? Hanya mendapatkan kelelahan dalam ibadah saja. Ini pentingnya ilmu. Maka ibadah itu adalah buahnya ilmu, kata Imam Ghazali. Wa faidatul umri, dan ibadah itu adalah faidahnya umur. Umur yang bermanfaat adalah ibadah. Jadi kita coba lihat diri kita. Waktu yang kita miliki, umur yang kita miliki, berapa persen yang digunakan untuk ibadah. Dan itulah umur yang manfaat, yang berfaedah. Yang lainnya mubah. Jadi waktu yang diberikan Allah kepada kita, sebagian besar waktu kita itu mubah, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Yang dinilai waktu yang bermanfaat, yang umur yang bermanfaat, umur yang berfaedah adalah umur yang digunakan untuk ibadah, kata Imam Ghazali. Nah, sejak kapan umur kita itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi umur kita itu diperhitungkan oleh Allah dari awal balik, ketika kira-kira ya usia SMP. Kalau laki-laki kelas 3 mungkin usia 15 tahunan. Kalau perempuan sejak menstruasi sampai kapan? Jadi
yang diperhitungkan oleh Allah dari kita balik sampai dengan pikun. Kalau tidak mengalami pikun, nauzubillah dzalik, sampai dengan ajalnya. Jadi orang pikun itu tidak wajib sholat. Jadi kalau orang sudah kesadarannya tidak ada, itu tidak wajib sholat. Maka kalau orang tua kita sudah pikun, "Mam, udah sholat belum?" "Udah tadi." Cukup jawab alhamdulillah. Kan sholat lagi ya, Ma? Ya. "Kayaknya belum deh." "Ya udah sholat." Ikuti saja. Ingatkan boleh. "Sholat, Ma?" "Ya, sholat." Udah waktunya sholat lagi. Kalau dia tidak sholat, selama dia tidak sadarkan diri, sudah pikun, maka itu sesungguhnya tidak ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari syarat wajib daripada sholat adalah ketika kita dalam keadaan sadar. Gitu. Malah kadang-kadang itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak disadarkan untuk menuju kematiannya, dia tidak ada penderitaan lagi. Boleh jadi seperti itu. Baik, wa faidatul umri, umur yang bermanfaat adalah umur yang digunakan untuk ibadah. Nah, kalau gitu banyak sekali umur kita yang digunakan untuk selain ibadah. Tidak, maksudnya tidak bermanfaat. Boleh jadi. Tapi ada satu hal yang menarik. Kita mensiasati bagaimana dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali dinilai ibadah. Itu penting. Dalam doa di pagi hari dan doa di sore hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu kami berpagi hari dan denganmu kami bersore hari. Wa bika nahya wa bika namu, dan denganmu kami hidup dan kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami dikembalikan. Ini doa inilah sesungguhnya menjadikan hari-hari kita dinilai menjadi ibadah selama kita tidak bermaksiat. Selama kita tidak bermaksiat, jika pagi hari kita awali dengan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, maka hari-hari waktu demi waktu kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita sadar denganmu kami hidup ya Allah, berpagi hari, bersore hari, hidup dan mati, dan kembali kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang membiasakan doa pagi dan sore hari, insya Allah umurnya akan menjadi manfaat bernilai ibadah, sebagaimana kata Imam Ghazali, innal ibadata faidatul umri, ibadah itu adalah manfaatnya umur. Umur yang bermanfaat, umur yang digunakan untuk beribadah. Ingat, hafal gak Bapak Ibu ya doanya? Kan ada HP, nanti ditulis pendek kok, Allahumma, kita sama-sama aja deh Bapak Ibu ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Cuma segitu.
Jadi kalau pagi habis sholat subuh, buka di HP, baca doa itu, maka hari-hari kita dinilai bermanfaat, yaitu hari-hari kita adalah ibadah selama kita tidak bermaksiat. Nah, ya. Kalau kita udah berumur kan mau maksiat juga udah gak kuat. Kalau kita maksiat tidak kuat, manfaatkan agar umur kita bernilai ibadah meskipun kadang-kadang hanya bengong. Baik, sedikit lagi biar bab ini selesai. Kemudian innal ibadata hasilul ali. Kata Imam Ghazali, ibadah itu adalah hasilnya hamba al-aqwiyai yang kuat. Dalam hidup ini ada hasilnya, dalam bekerja ada hasilnya. Hasilnya orang yang menyatakan dirinya sebagai hamba Allah adalah ibadah itu. Tapi tidak semua hamba, hanya hamba, kata Imam Ghazali, al-aqwiyai, hamba yang kuat. Kok harus begitu? Ya, ternyata ibadah itu memerlukan kekuatan yang besar, yang kuat menahan nafsu. Kita kalau ibadahnya mudah, kita sholat, tapi untuk dari menuju sholatnya itu berat. Sholat berjamaah di masjid itu mudah, sampai masjid Allahu Akbar ikuti imam, tapi dari rumah ke masjid itu berat, memerlukan kekuatan. Karena itu ibadah itu adalah hasilnya hamba-hamba Allah yang kuat. Ya, berat, banyak halangan. Kita harus meninggalkan keluarga menuju masjid. Ada tamu, pekerjaan, kesenangan, nonton TV lagi bagus-bagusnya. Kita harus kuat. Itulah dirinya. Nanti ada lagi tantangan batinnya. Niatnya benar atau tidak, lillahi ta'ala, atau kepingin dilihat bahwa saya orang yang suka ke masjid. Kita ke masjid itu lillahi ta'ala atau karena selain Allah. Lah ini, jadi nilai ini mengharuskan kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai kita beribadah karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya belum bisa, bagaimana, masih ada saja di dalam hati terbersit A, B, C, D. Gak usah khawatir, jalankan saja. Nanti ibadah kita lah menjadi asbab pembimbing kita menuju hati yang ikhlas. Sama ketika kita pertama punya mobil, bisa beli mobil, waduh bangga banget, buka pintu, terus kita pengen pamer sama orang tua, pulang kampung bawa mobil. Begitu sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, biasa aja. Nah, memang awalnya kita untuk mencapai hati yang ikhlas sebagai tantangan bagi hamba-hamba Allah yang kuat, itu memerlukan proses. Kalau proses itu tidak segera dijalani, maka sulit sekali kita untuk mencapai. Ke masjid tapi kadang-kadang ada terbersit ABCD, tidak apa-apa, jalani, bismillah. Karena tidak selamanya. Pasti ada saat-saat begitu ikhlasnya kita. Dan percayalah, pada saatnya nanti
ibadah kita lah yang menjadi sebab turunnya kesadaran pada diri kita, hidayah dari Allah menuju hati yang ikhlas. Baik. Kemudian wabidoatul awliya, ibadah itu adalah harta berharganya para wali. Jadi wali Allah itu yang paling bangga, paling berharga adalah ibadah. Ini menunjukkan wali Allah. Dia kehilangan harta tidak sesedih ketika kesempatan ibadah itu hilang. Wali Allah itu bersedih, menangis kalau kesempatan ibadah itu hilang. Tapi ketika kehilangan harta benda, dia justru santai-santai saja. Kenapa? Selama manusia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan kata lain, diciptakannya manusia, jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang dia hidupnya untuk beribadah kepada Allah, bagi wali Allah itu dijamin segala kebutuhannya. Nah, kenapa kita merasa kurang, merasa tidak dijamin? Karena memang kita tidak sepenuhnya merasa bahwa kita hidup itu untuk beribadah. Kalau kita meyakini dan menjalani hidup ini sebagai ibadah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu adalah harta termahal bagi para wali-wali Allah. Kita lanjutkan sedikit. Wa tariqul atqiyah, ibadah adalah jalannya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya tidak sholat, saya tidak puasa, tapi hati saya ini takwa, itu tidak benar. Karena apa? Yang disebut orang yang bertakwa, dia orang yang beribadah. Orang bertakwa tidak bisa lepas daripada ibadah. Yang penting kan eling, ya. Eling boleh, tapi belum kategori takwa dan seterusnya. Nanti takutnya ada itu orangnya nggak sholat, nggak puasa, tapi baik sekali. Ya baik menurut manusia, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qismatul a'izzati, ibadah adalah bagiannya orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Jatahnya, bagiannya ibadah itulah. Jadi kalau kita kok dimudahkan oleh Allah kalau beribadah, mau sholat ya nyaman, mau puasa kok rasanya seneng, mau bersedekah kok seneng, ini bagian dari Allah, menunjukkan kita di hadapan Allah itu mulia, sehingga diberikan itu jatah ibadah. Ada orang sehat walafiat, tapi hanya untuk melaksanakan 2 rakaat sholat saja berat sekali. Jadi tidak semua orang. Oleh karena itu, ibadah itu adalah bagian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Kemudian, wa maqsidu dzawil himmati, ibadah adalah tujuan bagi orang-orang yang memiliki cita-cita di akhirat. Cita-cita di akhirat puncaknya ridho Allah, tapi ada lagi cita-cita di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya surga itu dampak dari ridho Allah. Kalau Allah ridho, pasti masuk surga. Orang yang punya cita-cita ini pasti dia beribadah. Baik. Wasi'alul kiram, ibadah itu adalah siarnya
tanda-tanda orang yang mulia. Nah, tanda-tandanya orang itu mulia di hadapan Allah adalah ibadah itu. Nah, kalau saya dulu di kampung waktu masih kecil seringkali begini. Oh, dia memang wali Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Kelihatannya saja nggak sholat, nggak puasa, nggak pakai baju. Nah, ternyata itu adalah rawan salah. Tidak bisa. Manusia hanya bisa melihat kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah buktinya, tanda-tandanya dengan ibadah. Kalau tidak ibadah, mata kita lihat dia tidak puasa, tidak sholat, tidak apapun, maka kita tidak boleh mengatakan dia orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebagai tawadu, rasa rendah hati, berhusnudzon, berbaik sangka boleh. Ya, kita tidak tahu, moga-moga dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seperti itu. Kemudian wahil fatur rijal, ibadah dan tugasnya orang yang dewasa. Orang dewasa dia akan berpikir bahwa saya wajib beribadah, harus beribadah. Kenapa? Kalau tidak ibadah, untuk apa hidup kita? Dilahirkan ke dunia, begitu lahir menunggu mati doang. Hidup hanya untuk makan, minum, tidur, dan seks. Ini masih levelnya malah kayak hayawan. Waqtiyaru ulil absor. Nah, ini. Dan ibadah itu adalah pilihan bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Ibadah itu adalah pilihan bagi orang-orang yang memiliki penglihatan batin. Penglihatan batin. Jadi ternyata penglihatan itu tidak hanya penglihatan mata saja, mata batin. Artinya apa? Penglihatan mata batin itu lebih dekat kepada keimanan kita. Dengan hati kita menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibuktikan dengan ibadah. Jadi kalau kita ingin punya penglihatan mata batin kita, maka kita beribadah. Kalau kita beribadah, insya Allah punya penglihatan mata batin kita. Kemudian wahiyya sabilus sa'adati, ibadah itu adalah